Kita bertemu kembali dalam renungan harian kita, tertulis di 1 Petrus pasal 1 ayat 18 hingga ayat yang ke-19. Namun sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih Tuhan yang boleh kami rasakan setiap hari selalu baru bagi kami. Inilah kami Tuhan, kami mau membaca firman-Mu. Ajari kami Tuhan, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman Tuhan yang akan kami baca dan kami dengarkan, kami boleh pahami dalam iman kami, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan sebagai renungan pagi kita tertulis di 1 Petrus pasal 1 ayat 18 hingga ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saya baca sekali lagi. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dengan cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, apa yang telah kita lakukan di dalam kehidupan kita adalah semuanya dalam kendali Tuhan. Apa yang telah dilakukan oleh Yesus bagi kita adalah anugerah yang terbesar dalam kehidupan kita. Yesus menebus kita dengan nyawanya sendiri, dengan darahnya yang tercurah di Golgota. Kristus telah membayar lunas hutang dosa kita. Jika pada pagi hari ini kita bisa menikmati indahnya persekutuan dengan Tuhan, maka kita juga tahu bahwa di depan kita pada kehidupan kedua yang akan datang kelak, ada kehidupan yang menanti kita, yaitu kehidupan kekal, dan kita akan menikmati indahnya persekutuan dengan Tuhan pada hari itu. Tentu semua itu adalah karena penebusan dari Yesus Kristus, dan itu adalah sangat mahal. Kristus Yesus menebus kita bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak, emas atau harta benda lainnya, tetapi Kristus Yesus menebus kita dengan darahnya yang mahal, darahnya yang tak bernoda dan tak bercacat celah, dikatakan Petrus di sini. Kristus menebus kita karena Tuhan mengasihi kita, sehingga kita harus camkan yang tertulis di 2 Korintus pasal 5 ayat 17, dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya bahwa lewat penebusan dari Kristus itu, semua cara hidup kita yang lama, semua kebiasaan buruk kita harus dinonaktifkan, bahkan harus dimatikan, sehingga kita bisa memulai hidup yang baru, hidup yang terbebas dari hal-hal yang buruk yang membelenggu kita di masa lalu. Jadi jangan pernah kembali ke jalan hidup yang lama. Jangan pernah kembali ke jalan hidup yang sia-sia dan tidak memiliki arti dalam kehidupan kita. Jangan lagi tunduk kepada perhambaan atau perbuatan dosa. Tetapi jadilah seperti yang diinginkan Tuhan. Itu yang mau dikatakan Petrus di sini. Sebab ketika kita menerima Kristus, kita semua telah mati bagi dosa. Dan sekarang kita hidup
hanya bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus telah mengingatkan di Roma, kalau kita baca Roma pasal 6 ayat 12, dikatakan di sana, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana ini, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Artinya kita yang telah ditebus Kristus harus selalu mawas diri supaya dosa tidak lagi berkuasa di dalam diri kita. Dan di Rom 6 ayat 13 Paulus mengatakan, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Artinya, jika kita dulu dikuasai oleh dosa dan kelaliman, dikuasai oleh iri dan dengki, sekarang kita harus menjadi orang yang murah hati dan baik budi. Jika dulu kita hidup dengan kepalsuan, kita najis, kita kotor, maka sekarang kita harus hidup kudus. Jika dulu kita hidup penuh amarah, penuh kebencian, sekarang kita menikmati hidup yang penuh kasih dengan sesama kita. Jika dulu kita egois dan hanya mementingkan diri kita sendiri, sekarang saatnya kita harus peduli kepada orang lain dan mau berbagi, membantu yang pantas dan harus dibantu. Kalau dulu kita mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan pikiran kita, maka sekarang kita harus hanya mengandalkan Tuhan kita di dalam kehidupan kita. Jangan mengandalkan yang lain lagi. Hanya Tuhan Allah itulah kuat kuasa kita. Hanya Yesus Kristus itulah kuat kuasa kita. Hanya Roh Kudus yang menguatkan kita. Seperti itulah kehidupan kita berubah oleh penebusan Kristus. Seperti perubahan pada seekor ulat yang menjijikkan, yang bermetamorfosis menjadi kupu-kupu yang indah dan sangat cantik. Demikian juga kehidupan kita yang tadinya penuh dengan dosa dan menjijikkan bagi Tuhan, tetapi oleh penebusan Kristus kita dirubah menjadi sangat cantik, menjadi indah, dan melakukan hal-hal yang baik, melakukan yang indah di dalam kehidupan kita. Karena itu tetaplah bersyukur, Tuhan telah menebus kita, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas, bukan dengan perak, tetapi dengan darahnya yang mahal, tiada noda dan celah, dikatakan Petrus di sini. Tuhan telah menebus kita semua. Karena itu mari kita hidup dalam kehidupan yang baru, meninggalkan semua cara hidup yang lama, meninggalkan kebiasaan buruk kita, dan kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah Bapa yang baik bagi kami. Kami telah membaca dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, karena kami sangat berharga bagi-Mu. Terima kasih Bapa, karena penebusan dari anak-Mu Yesus Kristus, hutang dosa kami telah dibayar lunas oleh darah Yesus yang mahal itu, sehingga kami boleh kembali menjadi anak-Mu. Ajarlah kami Tuhan, supaya kami tidak menyia-nyiakan penebusan Kristus. Ajar kami Tuhan, supaya kami tidak memilih cara hidup yang sia-sia, hidup yang lama. Ajar kami Tuhan, supaya kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan saja. Karena itu Bapa, berkati semua yang mendengarkan firman ini, berkati kami di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan firman ini. Mari kita tinggalkan cara hidup yang lama dan kita hidup di dalam cara hidup yang baru, yaitu hidup seturut dengan kehendak Tuhan Allah. Semangat bekerja. Shalom.